Bab 81. David dan Charles dipimpin oleh manajer Fuller Golden Sands ke kamar pribadi mewah di lantai paling atas. Sebagai pusat hiburan terbesar di River City, tempat ini tidak hanya menjadi tempat bagi para tamu untuk bersenang-senang, tetapi juga memiliki ruang bagi para tamu untuk membicarakan bisnis dengan tenang. Ayo, Dev, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah anggota SCC di River City. Ini adikku Sandy, ini Vivian White, ini. Charles memperkenalkan anggota River City SCC kepada David satu persatu. Dengan kekuatan mental David yang dimaksimalkan, dia bisa mengingat semuanya sekaligus. 12 orang di sini tidak semuanya anggota SCC Kota Sungai. 3 lainnya tidak dapat datang karena mereka tidak berada di River City. David mengamati orang-orang yang hadir. Sandy berpakaian seperti berandalan, dan dia baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Vivian seharusnya seusia dengannya, tetapi dia juga memakai riasan tebal. Bukankah anak-anak dari keluarga kaya ini perlu pergi ke sekolah? Jika mereka melakukannya, sekolah mana yang akan menerima mereka karena mengenakan pakaian seperti ini? Dia tidak tahu bahwa sekolah itu milik keluarga Luther, jadi siapa yang berani mengendalikannya? Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan di River City sekarang, Dev. Kurasa aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya, tanya Charles. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir menajamkan telinga untuk mendengar jawaban David. Lagi pula, tidak mudah untuk menjadi anggota tingkat tinggi. Selain itu, tidak ada yang akan mempertimbangkan untuk menghabiskan 10 miliar secara langsung untuk meningkatkan ke anggota tingkat tinggi. Tidak ada preseden seperti itu dari aturan ini sejak pembentukan SCC, dan hanya 2 hingga 3 orang yang telah ditingkatkan menjadi anggota tingkat menengah dengan $1 miliar sebelum ini. Tidak banyak orang yang hadir yang bisa menghasilkan uang 10 miliar. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan 10 miliar. Bukankah lebih baik berinvestasi dalam proyek, membeli sebidang tanah, atau bahkan membeli gedung? Apalagi yang bisa mereka lakukan dengan keanggotaan tingkat tinggi selain membual tentang hal itu? Kecuali mereka memiliki begitu banyak uang sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Jika David datang ke River City secara tiba-tiba, maka dengan statusnya sebagai anggota tingkat tinggi menunjukkan bahwa orang-orang di belakangnya sangat kuat. Dalam hal ini, jika berbagai kekuatan di River City menolak, maka mereka akan direshuffle. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan seksama. Ada begitu banyak manfaat di River City dan tiba-tiba, satu orang ingin datang dan mengambil bagian darinya. Secara alami, ini pasti akan mengurangi potongan yang lain. Bahkan Charles pun berpikir demikian. Sebelum David, dia adalah satu-satunya anggota tingkat tinggi River City SCC dan dia adalah putra tertua dari keluarga Luther, yang bisa dikatakan sebagai keluarga paling kuat di River City. Jika David benar-benar datang ke River City tiba-tiba dan memiliki ide untuk tinggal di sini, maka dia harus memperhatikan dengan seksama karena dia tidak tahu tentang latar belakang David. Orang-orang yang bisa menjadi anggota tingkat tinggi di SCC tidak mudah untuk dihadapi. Hal-hal yang paling menakutkan seringkali tidak diketahui. Charles, aku kuliah di universitas di River City sekarang. Namun, saya memiliki perusahaan investasi. Kalau kalian butuh dana, bisa datang ke saya. Saya hanya akan berinvestasi di perusahaan dan saya tidak akan pernah berpartisipasi dalam manajemen, jawab David. Hanya memegang saham dan tidak berpartisipasi dalam manajemen atau pengambilan keputusan. Sekarang, semua orang yang hadir tertarik. Bukankah ini uang gratis? Apakah ada hal yang begitu baik di dunia? Aku ingin tahu, proyek apa yang kamu minati? Kita mungkin bisa berkolaborasi. Charles juga tertarik. Proyek apapun baik-baik saja. Saya tidak pilih-pilih. Yah, kita harus mencari waktu untuk mengobrol dengan baik. David menerima beberapa permintaan berikut sekaligus, dan karena dia ada di sini untuk menawarkan uang, mereka tentu tidak akan menolaknya. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa David tidak memiliki kemampuan ini. Lagi pula, tidak mudah untuk ditingkatkan menjadi anggota tingkat tinggi di SCC. Namun, orang-orang ini juga memiliki keraguan.
Mungkinkah David dengan sengaja memberikan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan sisi baik mereka dan kemudian mencapai tujuannya? Dalam hal ini, mereka masih perlu mempertimbangkan apakah akan bekerja dengannya. Kenyataannya, David hanya ingin menghabiskan uang itu sesegera mungkin. Dia ingin menyimpan lebih banyak poin mewah dan melihat apakah ada fungsi baru dalam sistem. Pada saat ini, David berkata, "Jangan khawatir, saya sama sekali tidak berniat maju ke River City dan saya tidak ingin mencuri barang-barang River City dari Anda semua. Aku hanya ingin memberimu uang. Jika Anda khawatir, Anda bisa menuliskannya di kontrak. Saya tidak akan berpartisipasi dalam manajemen tidak peduli berapa banyak saham yang saya pegang." "Dave, kamu lucu," kata Charles canggung. Dia sebelumnya punya ide seperti itu. David tersenyum dan tidak menjawab. Karena kekuatan pikirannya telah mencapai batasnya, tidak hanya inderanya telah ditingkatkan, tetapi IQ-nya juga meningkat, sehingga dia secara alami dapat merasakan ketakutan orang-orang ini. Bab 82. Oleh karena itu, dia menjelaskan ini untuk meyakinkan mereka. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini akan menolaknya ketika dia ingin memberi mereka uang. "Karena kamu bilang begitu, aku akan berhenti sejenak. River City telah stabil selama bertahun-tahun, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Aku harap kamu mengerti, Dave. Tentu saja, saya masih akan mengatakan hal yang sama, saya hanya akan berinvestasi, dan saya tidak akan berpartisipasi dalam manajemen. Saya tidak akan maju ke River City, jadi Anda bisa yakin. Jika Anda membutuhkan dana, Anda dapat datang kepada saya kapan saja." "Baiklah. Karena kamu sangat berterus terang tentang ini, aku menyambutmu atas nama semua anggota River City SCC. Berharap kami memiliki lebih banyak peluang untuk kerja sama di masa depan." Setelah ini, tentu saja semua orang senang. Banyak orang yang memiliki proyek di tangan tetapi kekurangan dana mulai memperkenalkan diri kepada David. Seperti yang dikatakan David, tidak ada yang akan menolak uang gratis. Di sisi lain, David hanya ingin menghabiskan uang dengan ketidakseimbangan poin mewah. Ketika semua orang sedang bersemangat dengan kegembiraan, Paul mengetuk pintu dan masuk. Kemudian, dia membisikkan beberapa patah kata ke telinga David. David mengerutkan kening. Dia berkata kepada Charles, "Charles, Paul mengatakan bahwa ada tuan di kamar pribadi di sebelah." "Tuan? Tuan macam apa?" tanya Charles. Seorang master yang bahkan Paul tidak yakin bisa dia kalahkan. "Paling tidak, pria itu tidak lebih lemah dari Paul," jawab David. "Oh." Charles terkejut dan mengamati Paul, yang berdiri di belakang David. Pertama kali dia melihat orang ini, dia bisa merasakan tekanan kuat darinya. Jika dia bisa dengan mudah mengalahkan Six Champion, kekuatan tidak boleh lebih rendah dari 2 paman di keluarganya. Oleh karena itu, dia segera berpikir bahwa David mungkin orang pertama yang dikirim oleh keluarga besar untuk memulai proyek baru di River City. Namun, sekarang setelah David memperjelas niatnya, tampaknya dia memang berniat merambah ke River City. Sekarang, master seperti itu telah muncul. Sejak kapan River City memiliki banyak level master ini? Charles masih merasa bahwa dia harus memeriksanya. Jika master level ini bersembunyi di River City, maka dia harus memiliki pencegah yang sangat kuat. Dia harus mempelajari asal-usul pihak lain. Bagaimanapun, River City adalah wilayah keluarga Luther. "Ayo pergi, Dave. Mari kita pergi dan mengenalnya." Charles bangkit dan berjalan lebih dulu. Kemudian, dia memberi sandi pandangan BEF atau Elea Ving. Rombongan itu datang ke pintu kamar pribadi di sebelah, tetapi dihalangi oleh seorang pria parubaya. Paul berdiri tepat di depan dan berhadapan dengan pria parubaya itu. Aura yang mereka pancarkan mencekik semua anggota SCC. Kecuali, tentu saja, Charles dan David. Charles berteriak langsung ke pintu, "Bolehkah saya tahu tuan mana yang datang ke River City? Tolong izinkan saya sedikit tua untuk menjadi tuan rumah." Petik 2. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam. "Mac, biarkan mereka masuk." Pria bernama Mac mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Charles dan yang lainnya mengikuti. Mereka melihat 2 orang muda duduk di ruang pribadi.
David melihat dan melihat bahwa salah satunya adalah Howard Jackson, Presiden Dewan Mahasiswa di Universitas South River dan juga pria paling tampan di universitas. David tidak mengenal orang lain, yang tampak beberapa tahun lebih tua dari Howard. Mac berjalan di belakang orang ini dan berdiri diam. Aku ingin tahu siapa namamu. Apa yang kamu lakukan di kota sungai? Tanya Charles. Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda siapa nama saya atau kemana saya akan pergi, Tuan Luther? Orang ini tidak menjawab Charles, dan sebaliknya, kembali dengan pertanyaannya sendiri. Aku tidak akan ikut campur jika kamu ingin pergi ke tempat lain, tetapi karena kamu di sini di River City, aku masih harus tahu. Petik 2. Otoritas yang menakjubkan, Tuan Luther. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Petik 2. Pemuda itu berdiri dan berjalan di depan Charles, kemudian, dia mengucapkan setiap kata perlahan, saya Zachary Quinn dari keluarga Quinn di ibu kota. Zachary Quinn dari keluarga Quinn di ibu kota. Zachary Quinn dari keluarga Quinn. Murid Charles berkontraksi dan dia bertanya dengan lemah, Zachary Quinn, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi di ibu kota. Bab 83. Ketika anggota SCC di belakang Charles mendengar bahwa dia adalah Zachary Quinn, salah satu dari 8 pejuang hebat dari fraksi T di ibu kota, mereka semua menatap pemuda di seberang Charles dengan terkejut. Fraksi T Capital City dan Springfield SCC adalah rival lama. Springfield SCC didirikan untuk menghentikan perluasan fraksi T ibu kota ke selatan. Kekuatan kedua itu seperti api dan udara. 8 petarung hebat fraksi T di ibu kota adalah tokoh legendaris. SCC tidak pernah berharap mereka muncul di depan mereka sekarang. Oh, saya kira Tuan Luther tahu siapa saya. Saya pikir fraksi T ibu kota tidak menarik minat Anda lagi, kata Zachary. Zachary, kamu salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi T ibu kota, tapi kamu datang ke sini tanpa pemberitahuan, apa tujuanmu? Charles bertanya setelah sadar kembali. Dia memang terkejut. 8 petarung hebat dari fraksi T ibu kota. Itu setara dengan level anggota inti Springfield SCC. Namun, dia tidak takut. Ini bukan hanya wilayah SCC tetapi juga wilayah keluarga Luther. Tidak peduli seberapa kuat lawan di utara, ini selatan, dan ini adalah River City. Bahkan jika seekor naga datang ke sini, ia masih harus memerintahkan kepalanya ke Charles. Luther, saya tidak perlu melaporkan kepada Anda kemana saya ingin pergi. Anda tidak memenuhi syarat untuk itu, dan jika saya benar-benar memiliki motif tersembunyi, apakah saya hanya akan membawa satu orang? Zachary tidak ingin menimbulkan konflik dengan Charles. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pihak lain, dan dia hanya membawa satu orang, jadi dia menambahkan penjelasan itu di akhir. Kalau tidak, sebagai salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T ibu kota, dia tidak akan banyak bicara kepada Charles. Status Charles tidak cukup tinggi. Dia datang ke sini karena dia melakukan bisnis di Provinsi Sungai Utara, dan ketika dia sedang dalam perjalanan, dia mampir untuk bertanya kepada Howard tentang Luna, sebelum dia tiba-tiba bertemu dengan pihak lain. Jika tidak, dia mungkin sudah pergi. Luna adalah putri ketiga Soron, keluarga bangsawan yang tersembunyi. Keluarga Soron dan Quinn sama-sama bermaksud agar mereka berkumpul dan kemudian membentuk pernikahan antara kedua keluarga. Luna datang ke Provinsi South River untuk kuliah dan Howard dikirim oleh Zachary untuk membantu menemani Luna. Pada saat yang sama, dia bisa membantu mengusir calon pelamar di sekitar Luna. Dia adalah wanita Zachary, dan tidak ada yang melihatnya. Zachary, aku tidak peduli apa tujuanmu, aku harap kamu dapat meninggalkan River City sesegera mungkin, jika tidak, bahkan jika kamu adalah salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi T, aku akan tetap berniat untuk mencoba kekuatanmu, kekuatan hari ini, kata Charles. Zakaria tersenyum. Dia sudah lama tidak diancam seperti ini, dan dia bahkan diancam oleh Hai. Tingkat SCC. Jika dia pergi sekarang, bagaimana dia akan terus tinggal di fraksi T? Dan bagaimana dia bisa memiliki gengsi untuk terus mengabdi sebagai salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi TS? Dia ingin menunjukkan rasa hormat kepada Charles sehingga mereka bisa keluar dari situasi canggung ini,
tetapi dia tidak berharap pihak lain tidak memberikan kesempatan seperti itu. Jika itu masalahnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Luther, saya sudah memberi Anda cukup rasa hormat. Jika Anda terus menantang saya seperti ini, jangan salahkan saya karena menyampaikan Anda. Jadi bagaimana jika Anda dari keluarga Luther? Hanya sebuah keluarga kecil yang tinggal di satu kota. Aku, Zachary Quinn, tidak peduli sama sekali. Baiklah, baiklah, baiklah. Keluargaku tidak bisa dibandingkan dengan keluargamu, tapi aku masih harus mencobanya hari ini. Aku ingin melihat seberapa kuat 8 petarung legendaris di fraksi T ibu kota. Charles berkata baik-baik saja 3 kali untuk menunjukkan kemarahan di hatinya. Beraninya Zachary tidak menganggap keluarganya serius. Jadi bagaimana jika dia adalah salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi T? Dia harus memberikan pelajaran yang berat kepada pihak lain hari ini. Jika tidak, Zachary akan memandang rendah keluarga Luther. Pada saat ini, Sandy membawa 2 pengawal dari keluarga Luther. Charlie, teriak Sandy. Luther. Kedua pengawal itu juga memanggil. Teman-teman, tolong ambil tindakan untuk memperbaiki nama keluarga Luther agar beberapa orang tidak memandang rendah kami dan berpikir bahwa tidak ada yang layak dihormati dalam keluarga saya. Ya, Tuan Luther. Kedua pengawal itu menjawab pada saat yang sama. Meg, pergilah bermain dengan mereka, kata Zachary kepada pria paruh baya di belakangnya. Ya Pak, Meg selesai berbicara dan berjalan di depan Zachary. Pengawal kedua keluarga Luther juga melangkah maju. Semua orang minggir untuk memberi mereka cukup ruang. Buang. Ketiganya menyerang secara bersamaan. Tinju diluncurkan dengan kaki dan bahkan ledakan kecil yang dihasilkan di udara, menunjukkan kekuatan ketiganya. Meg sendirian melawan serangan 2 pengawal dari keluarga Luther, tampaknya melakukannya dengan mudah. Bang! Gedebuk. Mereka mengobrol sambil meninju, membuat 2 suara keras. Meg berdiri diam. Namun, 2 pengawal keluarga Luther terhuyung beberapa meter ke belakang. Jelas siapa yang lebih unggul. Charles juga sangat terkejut ketika dilihat dari samping. Pengawal kedua itu menyerang di saat yang sama, namun tidak cocok untuk Meg. Meg, selesaikan ini dengan cepat. Zachary berkata di belakang. Ya, Pak, jawab Meg. Kedua pengawal keluarga Luther saling memandang dan keduanya melihat kenyamanan di wajah satu sama lain. Keduanya kemudian mengangguk dan menyerang Meg dari kedua sisi secara bersamaan. Seseorang akan meninju tubuh bagian atas Meg sementara yang lain akan melakukan sapuan kaki untuk menyerang tubuh bagian bawah Meg. Mereka berdua telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan serangan gabungan mereka pasti akan lebih kuat daripada ketika mereka menyerang satu demi satu. Meg masih berdiri tegak. Ketika keduanya berada di sebelahnya, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan melalui kakinya untuk memblokir serangan sapuan kaki. Pada saat yang sama, dia bertepuk tangan dengan seluruh kekuatan dan membantingnya ke tinju orang lain. Berdebar, semua orang yang menyaksikan pria itu langsung terlempar ke dinding kamar pribadi. Kemudian, dia berlimpah seteguk darah. Apa? Para penonton merasa ngeri. Mereka hanya terhuyung mundur ketika mereka saling bertukar pukulan. Bagaimana dia dikirim terbang sekarang? Apakah lawan menyembunyikan kekuatannya? Pengawal lainnya tidak menyangka bahwa Meg bisa melukai rekannya saat menghalangi sapuan kakinya. Namun, sudah terlambat pada saat dia ingin mundur. Setelah Meg mengirim salah satu dari mereka terbang, dia berbalik dan menendang yang lain dengan kaki lainnya. Gedebuk. Ada suara keras lainnya, dan pengawal yang tersisa ditendang langsung ke sudut. Jika dia tidak menutup dadanya dengan tangannya sekarang, dia akan menderita luka yang mengerikan. Sekarang, kedua tangan patah. Finn, batu. Charles dan Sandy berlari ke kedua pria itu secara bersamaan dan membantu mereka berdiri. Apakah kamu seorang master di peringkat harimau? Rock, yang dibantu oleh Charles, bertanya. Mark tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung kembali ke sisi Zachary. Bab 84, seorang master di peringkat harimau. David tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Kecuali David, semua anggota SCC yang hadir kaget saat mendengarnya. Ini adalah level yang tidak pernah bisa dicapai oleh orang biasa.
Beberapa orang mungkin terlalu banyak mengonsumsi novel atau serial televisi, sehingga mereka merasa bahwa semua peringkat dibuat-buat dan tidak ada hal seperti itu di dunia nyata. Namun, hanya ada satu daftar di komunitas bawah tanah global. Siapapun yang bisa memasukkan nama mereka ke dalam daftar ini akan menjadi master top di dunia. Peringkat harimau adalah salah satu dari daftar itu. Jadi, bagaimana menurut Anda, Tuan Luther? Satu-satunya tuan di keluargamu, Tuan Tua Luther, berusia 70-an tahun ini, kan? Jika dia pergi, apakah ekosistem keluargamu akan sekaya sekarang? Zakari menggoda sambil tersenyum. Zakari, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Luther. Saya tidak akan membiarkan Anda berpikir bahwa saya, Charles Luther, adalah sasaran empuk, jadi saya akan membuat Anda meninggalkan sesuatu milik Anda hari ini. Charles mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke pihak lain. Namun, dia mengarahkan pistolnya ke Meg di belakang Zakari. Dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Zakari. Keluarga Quinn adalah keluarga mapan dengan latar belakang yang mendalam di ibu kota, mereka sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Luther. Jika Zakari terluka parah atau bahkan meninggal di River City, maka keluarga Luther mungkin akan musnah dalam sekejap. Dia hanya memblokir Zakari untuk memberi pelajaran, dia tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Jika dia tidak melakukan apa-apa hari ini dan tersiar kabar tentang bagaimana manajemen senior fraksi T Capital City berjalan melewati pintu rumahnya sementara dia, seorang anggota tingkat tinggi dari Springfield SCC, bahkan tidak berani melakukan apapun, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh SCC. Dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi anggota inti SCC. Zakari benar, kakeknya berusia 70-an dan kesehatannya mulai menurun. Sejauh ini, tidak ada seorang pun di keluarganya yang mampu menghidupi seluruh keluarga sendirian. Oleh karena itu, ia harus menjadi anggota inti SCC agar bisa menghentikan argumen keluarganya. Itulah mengapa dia mengerahkan maju meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T ibu kota. Itu karena dia mengadakan pertunjukan untuk anggota SCC. Jika dia gagal, itu akan menunjukkan bahwa dia setidaknya memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan 8 pejuang hebat dari fraksi T dan bukan seorang yang berpikiran tidak berani melakukan apapun. Jika dia berhasil, itu akan sangat membantu dalam ambisinya menjadi anggota inti SCC. Oleh karena itu, dia harus bertindak seperti ini, terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Selama dia menjaga Meg, yang berdiri di belakang Zakari, di sini, maka dia akan menang. Ketika Zakari melihat Charles mengarahkan senjatanya ke Meg di belakangnya, ekspresi berubah. Seringai di wajahnya kini berganti dengan keseriusan. Baik fraksi T Capital City dan Springfield SCC memiliki pemahaman diam-diam bahwa senjata api tidak diperbolehkan dan konflik. Sekarang, Charles berani menodongkan pistol ke mereka. Ten, Luther, apakah Anda tahu konsekuensi dari apa yang akan Anda lakukan? Charles tidak menjawab. Ten, Luther, jangan. Rock, yang berdiri di samping Charles, juga berhenti. Dia ingin memberitahu Charles bahwa para master di peringkat harimau tidak lagi takut pada senjata api kelas bawah seperti pistol. Namun, sudah terlambat. Demi keluarga, Charles tidak lagi ragu dan menarik pelatuknya. Wah, sebuah tembakan membungkam seluruh ruangan. Meg, yang seharusnya pingsan karena tembakan, tidak terlihat. Paulus, seru David tiba-tiba. Kekuatan pikiran ditingkatkan secara maksimal, sehingga indera keenamnya sangat kuat. Dia bisa melihat Meg dengan mudah menghindari peluru Charles sebelum dia mengemudi menuju Charles. Pada saat yang sama, dia juga melihat niat membunuh di mata Meg. Dia ingin membunuh Charles. Paul berdiri di belakang David, dan dia paling dekat dengan Charles. Itulah sebabnya David memanggil namanya agar dia bisa menyelamatkan Charles. Ketika Paul mendengar suara David, dia bereaksi dengan cepat dan segera bergerak di depan Charles. Kemudian, dia berlari ke arah Meg. Setelah Meg menghindari peluru Charles, dia tidak ragu untuk berlari ke arah Charles dengan mata yang dipenuhi niat membunuh. Beraninya kau mengarahkan pistolmu ke Tuan Quinn. Aku harus membunuhmu. Wah,
Suara keras lainnya bergema di ruang pribadi. Yang ini jauh lebih keras dari suara tembakan sebelumnya. Bab 85. Suara itu dihasilkan oleh getaran. Getaran itu tercipta ketika keduanya diundang, diperparah oleh fakta bahwa mereka tertutup di ruang pribadi. Oleh karena itu, kecuali beberapa orang dengan dasar tertentu, orang-orang biasa lainnya menutupi telinga mereka dan memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Kedua sosok itu dengan cepat memantul setelah kontak. Meg terhuyung-huyung 5 atau 6 langkah ke belakang sebelum dia berhenti. Paul juga terhuyung-huyung 5 atau 6 langkah ke belakang. Dia bahkan menjatuhkan Charles ke tanah di belakangnya. Charlie, Sandy tiba-tiba membantu Charles berdiri. Ketika Charles bangkit, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia hanya terkena tubuh Paul yang mundur dalam duel antara dua master peringkat harimau, tetapi organ di dalamnya terluka. Kekuatan master peringkat harimau benar-benar menakutkan. Charlie, kenapa kamu muntah darah? Apa kamu baik-baik saja? Sandy bertanya sambil menatap Charles dengan mata berlinang. Pasir, aku baik-baik saja. Charles juga pucat sekarang. Setelah sadar kembali, dia memandang David dengan rasa terima kasih. Jika David tidak meminta Paul untuk memblokir waktu, dia akan menjadi mayat sekarang. Ketika dia tenang, dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan menyadari bahwa dia memang terlalu impulsif. Itu terutama karena Zachary menusuk titik lemahnya, yang membutakannya dengan kemarahan dan menyebabkan dia mengeluarkan senjatanya. Sekarang dia mengusulkan, apa yang akan terjadi jika dia membunuh Meg dengan pistol. Dia akan melanggar aturan kedua belah pihak. Ditambah lagi, dia tidak berani membunuh Zachary, tapi Zachary berani membunuh. Ini adalah perbedaan antara status keduanya. Zachary terkejut ketika melihat Meg dan pria bernama Paul terhuyung mundur. Sekarang, dia berbalik untuk melihat lurus ke arah David. Orang ini yang berada di level yang sama dengan Meg tampaknya telah berada di sebelah orang ini sepanjang waktu. Kamu siapa? Zachary bertanya pada David sambil mengamatinya. Saya David Liddell, anggota SCC tingkat tinggi, jawab David. Kamu adalah anggota tingkat tinggi terbaru dari River City SCC. Benar sekali, dan kamu ingin menghentikanku. Jika Tuan Queen pergi sekarang, aku tidak akan pergi. Apa lelucon? Charles membatasi antara fraksi T dan SCC, dan dia berani menodongkan pistol ke arahku. Dia orang pertama yang pernah melakukan itu padaku, jadi aku harus membunuhnya. Zachary memang gila. Sebagai putra Queen di ibu kota dan juga salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T, sebuah pistol diarahkan kepadanya oleh seorang anggota tingkat tinggi SCC. Jika Charles tidak mati, bagaimana dia akan mempertahankan reputasinya? Tidak ada yang perlu dikatakan kalau begitu. Saya pasti melindungi Charles. Petik 2. Meg, habis-habisan, kata Zachary kepada Meg. Meg tidak mengatakan apa-apa setelah dia mendengarnya, dan dia segera menyerang Paul. Paul juga tidak takut. Keduanya menembak lagi, berdebar. Wah, buang. Pukulan mereka akan mendarat setiap saat. Seluruh ruangan pribadi dipenuhi dengan suara keras pukulan dan tendangan mereka. Selain itu, ada juga ledakan di udara yang disebabkan oleh kekuatan yang kuat. Selain David, bahkan master papan atas seperti Finn dan Rock tidak bisa melihat tindakan mereka dengan jelas, apalagi yang lain hanya bisa melihat dua sosok yang terjerat bersama. Kekuatan para ahli di peringkat harimau bukanlah sesuatu yang bisa diamati oleh orang biasa. Wah, keduanya memiliki pukulan satu sama lain sebelum melompat. Jika seseorang melihat mereka dari dekat, orang akan melihat bahwa mereka berdua terluka. Ada darah yang mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Zachary benar-benar terkejut. Keterampilan Meg adalah peringkat teratas bahkan di antara para Queen. Saat ini, dia telah bertemu lawan yang seimbang di tempat kecil seperti River City. Keduanya telah bertengkar begitu lama, namun hasilnya tidak jelas. Ditambah lagi, Meg juga terluka. David menatap erat pada dua yang saat ini terlibat dalam pertarungan. Jika Paulus menunjukkan tanda-tanda halus bahwa dia akan dikalahkan, David akan segera mengambil tindakan. Terakhir kali dia bertarung dengan Paul, dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya dan dia mampu membuat Paul terhuyung beberapa langkah ke belakang.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan 100% dari kekuatannya. Saat ini, dia sangat ingin mencobanya saat dia menyaksikan pertarungan sengit antara dua tuan dari peringkat harimau. Kedua master peringkat harimau berdiri dengan tenang pada jarak lebih dari 10 meter, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan pukulan terakhir. Bab 86. Paul dan Mac berdiri terpisah lebih dari 10 meter. Keduanya dikejutkan oleh kekuatan satu sama lain. Namun, mereka juga bisa melihat niat melawan lawan mereka. Tidak mudah untuk menemukan lawan yang seimbang, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan lawan seperti ini yang hanya akan menyerang dan tidak bertahan. Mac dibesarkan di ring gulat bawah tanah, dan dia mempelajari berbagai keterampilannya dari para pegulat. Kemudian, dia bergabung dengan tentara, tetapi karena kepribadiannya yang menarik, dia menyinggung seseorang yang penting. Akhirnya, dia diselamatkan oleh Tuan Tua Queen dan bergabung dengan keluarga Queen. Jelas bahwa Queen mengakui kemampuan Mac sekarang karena dia ditugaskan untuk melindungi putra Queen. Di sisi lain, Paulus selalu berada di ambang hidup dan mati. Jika dia bisa bertahan selama bertahun-tahun di negara asing yang terus-menerus diselimuti api perang dan hidup kembali, itu bukan hanya karena keberuntungan. Keduanya dikenal karena ketangguhannya. Pukulan mereka akan mendarat setiap saat karena tak satu pun dari mereka berusaha untuk memblokir. Oleh karena itu, kedua belah pihak menderita beberapa luka ringan, tetapi bagi mereka, itu bukan apa-apa. Sekarang mereka menyesuaikan diri sambil bersiap-siap untuk menunjukkan pukulan terakhir mereka. Kamar pribadi itu menjadi hening sementara. David awalnya ingin bergerak, tetapi setelah melihat mata Paul, dia menekan pikiran ini. Dengan 6 inderanya yang tajam, dia bisa merasakan bahwa Paul bersemangat, dan darahnya mendidih. Dia merindukan pertempuran ini, dan dia juga menginginkan sebuah konspirasi. Pengawal keluarga Luther, Rock dan Finn, juga memperhatikan pertempuran antara dua master peringkat harimau. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Keduanya adalah master terkemuka dan mereka hanya terpilih lagi untuk memasuki peringkat harimau. Namun, bahkan satu langkah ini seperti parit yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka lewati seumur hidup mereka. Jika mereka bisa terinspirasi dengan menonton pertempuran antara dua master peringkat harimau, maka mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Charles, Sandy, dan sekelompok anggota SCC lainnya memandang Paul dengan kaget. Mereka tidak menyangka Paulus memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Jika memang demikian, latar belakang David memang sedikit menakutkan. Ini membuat mereka semua memandang David sedikit berbeda. Tiba-tiba, dua orang yang berdiri diam bergerak pada saat yang bersamaan. Orang hanya bisa melihat dua bayangan penandatanganan satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat menyatu di tengah dalam sekejap. Ketika mereka berdua bertemu, Mac menenggelamkan napasnya ke perut bagian bawah dan mendorong telapak tangan di samping momentum seluruh tubuhnya. Kemudian, dia berteriak keras di dalam hatinya, King Kong Palem. Paul menggenggam tangan di depan dadanya. Pada saat kontak, dia mengumpulkan semua kekuatan dan pukulan, berpikir dalam hati, tinju meriam harimau. Buang. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan terhubung, suara gemuruh terdengar di telinga semua orang, dengan getaran yang menyebabkan semua orang merasa pusing. Tidak hanya ada suara keras, tapi kali ini, gelombang udara besar dihasilkan saat mereka berdua mencoba yang terbaik untuk bertarung satu sama lain. Bahkan meja dan kursi tempat Zachary dan Howard duduk sebelumnya terbalik, membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam badai dahsyat. Kemudian terdengar dua erangan teredam. Paul dan Mac terbang mundur dari kekuatan pada saat yang sama. David menerapkannya ke depan dan meletakkan tangannya di punggung Paul untuk menahan pukulan yang membuatnya terbang. Sementara di sisi lain, Zachary juga menangkap tubuh Mac yang terbang. Mac dan Paul melepaskan banyak darah pada saat yang sama setelah menstabilkan tubuh mereka. Saat ini, keduanya agak lamban. Kali ini, mereka berdua melakukan yang terbaik untuk menyebabkan kerusakan besar satu sama lain. Pada titik ini, akan sulit bagi mereka untuk pulih dalam beberapa bulan ke depan. Paul, bagaimana perasaanmu? Tanya David sambil mendukung Paul. Saya baik-baik saja,
Tapi Pak, saya tidak akan bisa melindungi Anda untuk sementara waktu, kata Paul. Tidak apa-apa, kamu harus sembuh dulu, kata David. Di sisi lain, Ten, Quinn, Meg ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Zachary. Meg, kamu harus istirahat dulu. Serahkan padaku. Zachary menyerahkan Meg kepada Howard agar dia dapat membantu mendukungnya. Kemudian, dia berjalan ke tengah ruang pribadi sendirian. Charles, apakah kamu bisa lolos dengan seseorang yang memenuhi hari ini? Begitu suara Zachary jatuh, aura dari tubuhnya langsung terpancar keluar, lalu, dia menghunus pedang lembut dari pinggangnya yang berkilauan dingin dalam cahaya. Sebelum Charles bisa menjawab, Zachary menghilang dari tempatnya berdiri. Ten, Luther, hati-hati. Ten, Luther, hati-hati. Rock dan Finn berteriak bersamaan. Keduanya berdiri di depan Charles dan Sandy bersama-sama. Pada saat ini, serangan Zachary juga tiba. Kenyataannya, kekuatan Zachary hanya pada level puncak kelas 1. Namun, Rock dan Finn sama-sama terluka parah sebelumnya, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka dikalahkan dengan 2 kibasan pedang Zachary saat dia muncul. Lalu, luka berdarah mulai muncul di tubuh mereka. Setelah mengalahkan keduanya, Zachary tidak berhenti. Sebaliknya, dia mendorong tepat di depan Charles dan Sandy sebelum menikam Charles dengan sepeda. Melihat pedang di tangan Zachary hendak menikamnya, Charles memejamkan mata dan menyerah melawan, namun Sandy yang berada di mendorongnya menjauh dan terjatuh di bawah pedang Zachary sendiri. Tidak, teriak Charles, matanya melebar. Sandy mendorongnya menjauh dan jatuh di bawah pedang Zachary. Dia ingin mati untuknya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Ujung sepeda berhenti hanya 1 cm di depan Sandy. Ini bukan Zachary yang menemukan hati nuraninya dan ingin membiarkan saudara-saudaranya pergi. Sebaliknya, 2 jari muncul di ujung pedang. Jari kedua ini secara alami milik David. Jari kedua itu menghentikan pukulan dari Zachary, Master Puncak kelas 1. Zachary melebarkan matanya dan menatap David dengan kaget. Tidak hanya Zachary, semua orang, termasuk Meg, memandang David dengan tidak percaya. Ten Quinn, itu sudah cukup, kata David dengan tenang. Sebelum Zachary bisa mengatakan apa-apa, Meg, yang berdiri di belakangnya, berbicara. Ten Quinn, ayo pergi. Meg, Zachary masih ingin mengatakan sesuatu. Ayo pergi. Meg kembali, ekspresi tegas. Baru saja, dia merasakan aura dari David yang bahkan dia takuti. Zachary belum pernah melihat Meg berbicara dengannya dengan nada yang begitu berat, dan dia sedikit terkejut pada saat itu. Bab 87. Zachary terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika dia pergi sekarang, dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri sebagai putra Queen dan juga salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Namun, jika dia tidak pergi, dia takut akan konsekuensinya. Dia belum pernah melihat Meg berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Meg telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia pergi atau haruskah dia tinggal? Zachary melirik semua orang di ruang pribadi. Kecuali ekspresi acuh tak acuh David, semua orang sedikit tercengang. Duel ekstrim dari para master peringkat harimau memang mendebarkan, dan sementara dia kagum, dia juga merindukan ini di dalam hatinya. Zachary merasa bahwa dia belum bisa pergi, dan bahkan jika dia tidak bisa membunuh Charles hari ini, dia harus memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Jika dia mundur hari ini, selain gengsinya, itu juga akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah mencapai puncak menjadi master kelas 1. Jika dia ingin masuk ke peringkat harimau, dia harus memiliki tekad yang gigih. Yang paling penting adalah dia merasa tidak ada yang berani membunuhnya atau bahkan melukainya dengan serius. Sebagai putra tertua Queen di ibu kota, dia sangat percaya diri. Tak seorang pun di River City bisa menahan kemarahan Queen di Capital City. Jelas bukan keluarga Luther, apalagi keluarga lain. Bahkan ketika Charles menggunakan pistol, dia hanya berani mengarahkannya ke Meg, bukan padanya. Ini adalah manfaat memiliki latar belakang yang kuat. Dia bisa membunuh orang lain,
tetapi orang lain tidak berani membunuhnya. Setelah memikirkan poin kunci itu, Zachary mendorong pedang ke depan dengan keras dengan tangan kanannya, mencoba menusuk tubuh Sandy. Namun, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, pedang di tangannya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia tidak bisa mengalahkan dua jari. Meg juga tahu bahwa Zachary tidak berencana untuk pergi. Jika Zachary tidak ingin pergi, dia juga tidak punya pilihan. Dia hanya di sini untuk melindungi Zachary, dan sekarang, dia hanya berharap reputasi Queen dapat menakuti pihak lain sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu serius. Tuan, tolong lepaskan dia. Jika kamu melakukannya, para Queen akan berterima kasih selamanya. Meg cepat berkata. David mengabaikan Meg dan berkata kepada Zachary dengan lemah, Queen, sepertinya kamu belum menyerah. Kemudian, dia melepaskan pegangannya pada ujung pedang, dan, dengan kecepatan secepat kilat, menyatukan jari-jarinya dan menjentikkan ujung pedang. Ding! Sebuah suara renyah bergema melalui ruang pribadi. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh getaran yang sangat cepat. Itu masuk ke telinga semua orang dengan sangat tajam, membuat mereka merasa seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Zachary juga terguncang oleh getaran yang sangat cepat dari ujung pedang. Seluruh lengannya sekarang mati rasa, dan seolah-olah lengan itu bukan miliknya. Dia dengan cepat melepaskan gagang pedang. Saat dia melepaskan gagang pedang, tubuh pedang tidak bisa lagi menahan getaran yang begitu cepat dan itu hancur berkeping-keping, berhamburan di tanah. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget, termasuk dua master peringkat harimau. David berdiri acuh tak acuh di samping Sandy. Dia menutup matanya dan wajahnya memerah. Zachary berdiri 2 meter jauhnya, menggenggam tangan kanannya dengan tangan kirinya, wajahnya terpelintir kesakitan. Selain itu, pecahan pedang lembutnya diletakkan di antara mereka. Zachary melihat pecahan di tanah di depannya dan ada kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Ini adalah senjata superalloy yang dibuat dengan teknologi paling canggih. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa memotong besi seperti lumpur, tapi sekarang, itu telah hancur berkeping-keping setelah satu jentikan. Kekuatan orang ini tidak terbayangkan, dan dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika orang ini memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, seberapa kuat keluarga di belakangnya? Meg dengan cepat mengabaikan tubuhnya yang terluka parah, mendorong dukungan Howard, dan dengan cepat melangkah maju untuk berdiri di depan Zachary. Bab 88. Howard berdiri di sana memperhatikan David, sedikit terganggu. Ketika dia melihat David untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pria ini akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia bertemu dengannya. Baru setelah pihak lain memperkenalkan dirinya sebagai David Liddell, Howard ingat. Bukankah ini pria yang digosipkan muntahan darah dan koma setelah dicampakkan oleh pacarnya di hutan di samping lapangan South River University beberapa hari yang lalu? Dia masih bisa menemukan beberapa foto dan perbuatan David di telepon genggamnya. Meskipun mereka terlihat sama, memiliki nama yang sama, dan seumuran, temperamen mereka benar-benar berbeda. Dia curiga bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Tetapi bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tidak mungkin usia, penampilan, dan nama mereka sama. Jadi, ini berarti orang ini adalah David Liddell, seorang mahasiswa dari universitasnya yang muntah darah setelah dia dicampakkan oleh pacarnya. Namun, dia berdiri di sini sekarang dengan temperamen acuh tak acuh ini. Dia bahkan tidak menganggap serius Tuan Queen. Dia merasa bahwa ini agak sulit dipercaya. Tuan Queen, apakah kamu ingin melanjutkan? David bertanya. Daud tidak melanjutkan. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan Charles. Bagaimanapun, Charles telah membantu dan keduanya berada di klub yang sama. Dengan demikian, dia tidak bisa berdiri sambil melihat yang lain. 1. Dia juga tidak ingin menyinggung Zachary. Meskipun pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatannya harus cukup kuat. Latar belakangnya masih jauh dari mengesankan. Apalagi tidak ada rivalitas di antara keduanya. Zachary ingin membunuh Charles, bukan dia. Jika seseorang benar-benar ingin membunuh, David merasa bahwa dia tidak akan menahan diri.
Tidak peduli apa latar belakang lawannya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan. Zakaria tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap lurus ke arah David dengan Meg di antara mereka. Dia tidak bisa mengerti. David jelas lebih muda darinya, tetapi mengapa dia begitu kuat? Mungkin, Zakari memikirkan kemungkinan. Hanya ini yang bisa menjelaskan semuanya. Setelah memikirkan hal ini, Zakari merasa lega. Hanya mereka yang bisa mengembangkan bakat seperti itu. Namun, dia harus melaporkan masalah ini ke fraksi secepat mungkin. Orang-orang itu telah muncul dan beberapa dari mereka sudah bergabung dengan SCC. Ini bukan kabar baik bagi fraksi T. Meg, Howard, ayo pergi. Howard dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Meg. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan kamar pribadi bersama. Ketika Zakari berjalan ke pintu kamar pribadi, dia berbalik, memandang Charles, dan berkata, "Charles, saya harap Anda akan memiliki keberuntungan yang sama saat kita bertemu lagi nanti." Lalu dia berkata kepada David, "David, kita akan bertemu lagi." Setelah itu, yang ketiga pergi. Selain David dan Paul, semua orang di ruangan pribadi itu menghela napas lega. Mereka sangat terkesan dengan penampilan 8 petarung hebat legendaris dari fraksi T Ibu Kota. Kemudian, semua orang mulai memandang David dengan cara yang berbeda. Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, mereka memandang dengan jijik pada mata mereka, tetapi sekarang, itu digantikan dengan rasa hormat. Dia berhadapan langsung dengan Zakari, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T dan menang. Selain itu, dia bahkan menyelamatkan Tuan Luther dari serangannya. Jika tersiar kabar tentang ini, seluruh SCC Sheffield akan terguncang. Seorang pria yang kuat akan dihormati dimanapun dia pergi. Dev, adikku dan aku tidak akan pernah melupakanmu menyelamatkan kami hari ini. Mulai sekarang, apapun yang kamu perlukan, katakan saja padaku dan aku tidak akan pernah mengatakan tidak. Saya juga tidak akan mengatakan tidak untuk apapun yang Anda minta. Jika sesuatu terjadi pada Anda di River City, beritahu mereka namaku. Sandy segera kembali ke dirinya yang nakal. Kau terlalu baik, Charles. Bab 89. Zakari dan gengnya duduk di dalam mobil. Howard mengemudi di depan sementara Zakari dan Meg duduk di belakang. Biasanya, Meg yang mengemudi, tapi karena dia terluka parah, hanya Howard yang bisa mengemudi. Howard perlu mengirim mereka kembali ke Provinsi Sungai Utara. Di dalam mobil, Meg, di level berapa David? Zakari bertanya. Dia ingin tahu kekuatan David, yang lebih muda darinya. Pak, saya tidak tahu. Dia hanya menunjukkan satu auranya, tapi itu sudah membuat ngeri. Ditambah lagi, aku tidak bisa menghancurkan pedang dengan jentikan jari seperti dia. Saya pikir dia setidaknya berada di puncak peringkat harimau atau bahkan lebih tinggi. Meg setelah menjawabnya. Di atas peringkat harimau. B. Bagaimana mungkin? Zakari bertanya dengan kaget. Tuan, Anda harus tahu bahwa selalu ada orang yang bisa berbuat lebih baik. Beberapa dari mereka sangat berbakat. Dulu ketika saya berada di ring gulat bawah tanah, saya bertemu dengan seorang pria yang tidak kalah dengan David, jelas Meg dengan sabar. Meg, apa yang aku punya kesempatan untuk mencapai level itu? Tuan, Anda cukup berbakat, jadi jika Anda mau bekerja keras, Anda akan bisa melakukannya. Namun, seberapa jauh mereka akan berkembang setelah aku mencapai level seperti mereka? Kali ini, Meg tidak menjawab. Itu karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada perbedaan dalam diri manusia, seperti bagaimana garis awal seseorang adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai orang lain seumur hidupnya. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi sangat berbakat. Mereka bisa mencapai level super tinggi hanya dengan sedikit kerja keras. Namun, orang lain tidak akan memiliki bakat seperti itu, jadi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka akan selalu terjebak di tempat yang sama. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Zakari memang berbakat, namun masih ada perbedaan antara dia dan para jenius sejati itu. Ten Quinn, saya kenal orang itu, kata Howard sambil mengemudi. Oh, kamu kenal dia? Zakari bertanya.
Ya, dia murid dari SRU. Seorang siswa dari SRU. Ya, setelah itu, Howard memberitahu Zachary beberapa rumor tentang David. Kemudian, dia juga mengirimkan foto yang dia simpan di ponselnya ke Zachary. Jadi dia sengaja tidak menonjolkan dirinya di kampus. Zachary bertanya. Seharusnya begitu. Howard menjawab. Sangat menarik. Dia adalah orang yang sangat kuat, tetapi dia berpura-pura tidak menonjolkan dirinya. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa setelah pacarnya dicuri darinya. Orang seperti apa dia? David mengirim Paul ke rumah sakit juara. Meski sudah malam, sebagian besar pimpinan rumah sakit sudah menunggu mereka. Oleh karena itu, David mengira Charles telah memberitahu mereka sebelumnya. Setelah pemeriksaan seluruh tubuh, mereka menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Paul. Namun, ada beberapa kerusakan pada organ internalnya, sehingga dia perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu. David meminta pihak rumah sakit untuk melanjutkan proses rawat inap. Dia tidak akan tinggal jauh dari kamar ibunya, sehingga dia bisa pergi dan menemani ibunya kapanpun dia mau. Dia sebenarnya bisa tinggal di sebelah ibunya, tapi Paul khawatir ibunya akan khawatir jika dia tahu bahwa dia terluka, jadi dia menyadari akan lebih baik jika dia tinggal sedikit lebih jauh darinya. Paul, kamu harus pulih dengan benar. Kamu bisa pergi menemani ibumu saat kamu bebas. Jangan berpikir hal lain. Setelah kamu dan ibumu diangkat, kamu bisa tinggal di River City. Aku akan mengatur semuanya untukmu, kata David kepada Paul di kamar rumah sakit tempat dia tinggal. Terima kasih Pak, saya akan meminta 2 teman saya untuk menggantikan saya saat saya di rumah sakit. Mereka telah bepergian ke luar negeri bersama saya selama bertahun-tahun dan mereka tidak lebih buruk dari saya, kata Paul. Bab 90. Keduanya adalah teman-temannya yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya, jadi Paul ingin membantu mereka juga. Saat itu, mereka bertiga memberikan semua uang mereka kepada keluarga teman mereka yang tinggal di luar negeri setelah mereka kembali. Jadi sekarang, kehidupan mereka juga tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka bisa bekerja sama dan bertarung bersama untuk seorang pria dari keluarga bangsawan seperti David. Dapatkan sebanyak mungkin dari mereka. Saya akan memberi mereka perawatan terbaik, kata David cepat. Tentu saja, akan lebih baik jika memiliki lebih banyak ahli seperti Paul. Lagi pula dia punya semua uang di dunia. Kami semua pergi ke luar negeri bersama dan hanya kami bertiga yang kembali. Sisanya tinggal di luar negeri selamanya, kata Paul dengan suara berat. Saya turut berduka cita, David menamparkan bahu Paul dan berkata, Tuan, saya baik-baik saja. Kami semua kembali dari gerbang neraka sehingga kami tidak akan khawatir tentang hal-hal sepele. Petik 2. Bagus. Hubungi mereka besok. Ya Pak. Pada saat David kembali ke South River International Residence, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah dia mandi ringan, dia berbaring dan bermain dengan teleponnya. Banyak orang yang mengiriminya pesan. Taraf, David, kapan kamu bebas? Orang tuaku ingin membelikanmu makan malam sebagai ucapan terima kasih. David, tidak apa-apa. Tidak apa. Segera setelah David menjawab, Taraf membalas SMS. Taraf, mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi bagi kami itu masalah besar. David, baiklah. Tapi aku tidak punya waktu 2 hari ini. Mari kita tunggu sampai minggu depan. Taraf, baiklah. Aku akan menunggu teleponmu. Setelah David selesai dengan Taraf, dia membuka pesan Patrick. Patrick, apakah kamu baik-baik saja, Dev? Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika kamu tidak muncul, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan Madi. Benar? Bagaimana kamu tahu aku di kamar 47 dari pusat hiburan Golden Pasir yang lebih lengkap? David, aku baik-baik saja. Aku sudah di rumah dan bersiap-siap untuk istirahat. Bukankah Anda mengirim pesan kepada saya bahwa Anda berada di kamar 47I di pusat hiburan Fuller Golden Sands dan bahwa Anda dalam masalah? Patrick, aku tidak. Ditambah lagi, saya tidak tahu bahwa Anda menyimpan rahasia sebesar itu. Dengan penampilanmu sebelumnya, bukankah aku akan memintamu untuk mati bersama kami jika aku meneleponmu? Katakan padaku,
Kapan kamu akan menjelaskan semuanya padaku dan anak laki-laki? David tercengang. Jika Patrick tidak mengiriminya pesan untuk meminta bantuan, lalu siapa yang menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan itu? David, lihat ini nanti. David mengambil tangkapan layar pesan yang dikirim Patrick ke arahnya dan menunjukkannya kepada Patrick. Ketika Patrick melihat waktu, dia menjawab, "Patrick, dilihat dari waktu, saya pikir teman Madi adalah orang yang mengirim ini." Pada saat itu, saya ditendang dan telepon saya terbang keluar. Jika itu masalahnya, aku harus berterima kasih padanya. Jika tidak, saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. David, Pat, Anda harus menghibur Madison. Kurasa dia ketakutan setengah mati sekarang. Ayo makan malam begitu kita punya waktu dan kemudian aku akan memberitahu kalian masalahnya. Patrick, tentu saja. Kita berada di bawah selimut yang sama haha. Kita akan mandi sekarang. David, Chuck, dasar binatang. Patrick, jangan iri padaku. Kapan kamu mengalahkan Amelia? Kamu bisa melakukannya. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Madi sudah menyelesaikan mandi dan aku akan pergi untuk putaran kedua. Aku akan berterima kasih pada waktu lain. David melemparkan ponselnya ke tempat tidur karena dia terlalu lelah untuk menjawab yang lain. Dia terlalu lelah hari ini, jadi dia akan memeriksanya perlahan besok.